Sejarah hitam terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Udah pada tahu dah itu. Bukan rahasia umum, udah pada tahu. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika dihitannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam itu umur 80 tahun. Pada waktu itu motongnya pakai apa? Udah nggak usah dipikirin, yang penting dipotong. Ya, kagak usah pakai dipikirin dah. Dah pada waktu itu ada pokoknya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pada malam ini kita diundang oleh Sahibul Bait, yaitu Bang Ian, dalam rangka tasyakuran. Beliau punya putra yang saat ini sudah dihitan. Ini luar biasa saudara. Kita tahu di dalam Islam memang ada aturan-aturan. Persoalan aturan ini yang memang mesti kita jalankan. Sebelum punya anak, kita ada istilah khitbah atau meminang atau melamar. Menjadi saksi saya bahwa ketika ngelamar itu, waduh, di restoran, gak ngajak-ngajak lagi Bang Ian ke restoran. Di restoran luar biasa kita makan ikan gurame, masih kebayang berapa tahun yang lalu tuh, saya masih kebayang. Kemudian setelah khitbah terjadilah yang disebut pernikahan. Pernikahan diadain maulid, yang ceramah saya juga Ustaz. Emang dia ngeplan kali sama saya. Ketika maulid nikah di masjid saya nih, Masjid Ar-Rahmah di situ. Kemudian sah sebagai suami istri. Setelah suami istri, itulah yang disebut kemudian hamil. Di dalam Islam, ketika orang hamil itu ketika umurnya 4 bulan 10 hari, 40 hari, 40 hari, 40 hari, kemudian ditiupkan ruh. Di situ firman Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ditiupkan ruh tuh anak kita. Ketika ditiupkan ruh anak kita, orang Jawa ngadain 4 bulanan. Benar. Benar. Menyambung apa? Apa gitu ada ketentuan dalam Islam? Enggak, cuman kita doa aja. Dilakuin kagak apa-apa, kagak dilakuin kagak apa-apa, ya. Nggak ada kaitannya dengan agama nih. Cuma karena kita berdoa kepada Allah agar bayinya sehat, ibunya juga sehat. Apakah nggak boleh? Boleh. Kemudian ngundang orang, tentu ngundang orang kan ngajak makan, benar? Bahagia. Diadain 4 bulanan, orang Betawi 7 bulan. Kenapa? Udah ada kuping, udah ada mata, lengkap 7 bulan itu. Luar biasa tuh.
Diadain 7 bulanan. Ketika 7 bulanan, 4 bulanan, itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dianjurkan oleh guru-guru kita dengan membaca surah Yusuf. Suatu saat kelak jika anaknya laki-laki, ganteng, cerdas seperti Nabi Allah Yusuf. Boleh meminta demikian? Boleh. Ada orang yang romannya hitam, tapi kalau dilihat karena didoain ketika di dalam perut ibunya, kadang-kadang walaupun hitam, aduh manis aja dilihatnya. Ya benar gak? Benar. Makanya anak perempuan kalau udah demen kepada seseorang, udah cakep aja, ganteng banget abang, ganteng amat abang, kan gitu. Ya mungkin dari doa-doa itu, jika suatu saat putrinya perempuan dibacain surat Maryam. Ini orang luar biasa, ulama-ulama kita. Kenapa Siti Maryam? Ini nanti kita lari ke hitan dulu ya. Kita cerita dulu tentang proses manusia. Ketika 7 bulan dibacain surat Maryam. Kenapa surat Maryam? Ini luar biasa Maryam itu. Maryam itu adalah lahir dari keluarga Ali Imran. Makanya ada surat Ali Imran, keluarga Imran. Bukan Al Imran ya, tersalah kalau Al Imran nyebutnya surat Al Imran, bukan, surat Ali Imran, keluarga Imran. Kenapa kita bacain tuh ketika kita 7 bulan 4 bulan baca surat Siti Maryam, surat Maryam? Itu luar biasa ketika keluarga Imran udah pada sepuh, udah pada tua, nggak punya anak, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak jika saya punya seorang anak, akan saya nazarkan, akan saya taruh di Baitul Maqdis, di mihrabnya. Ternyata pas keluar bukan laki-laki, perempuan. Ini luar biasa. Siti Maryam ini dirawat oleh Nabi Allah Zakaria, bahkan dirapi betul makannya, hati-hati Nabi Allah Zakaria. Nih bentukan bayi nih, makan jangan sembarangan. Pernah ada seorang ustadz, ini ya Allah, kalau kata kita mah ini ustadz model apa ya, sok banget romannya. Ini mohon maaf, pandangan kita. Anaknya 2 tahun dicariin memaknya kemana-mana, sama bapaknya, sama ustadznya ini nih, sama kiainya ini. Dibilang kata ke masjid, 2 tahun bocah. Emang sekarang bocah sekarang emang luar biasa ke masjid ya, apalagi maghrib. Wih, maghrib. Yang bocah udah pada siap-siap, yang aki-aki ngopi. Kacau kita nih. Bocah udah siap-siap dari jam 5:30. Udah bawa kain, wow, rapi, baju koko, aki-akinya, bapaknya, Masya Allah, masih ketak-ketik, ada TikTok nih, ya, TikTok, ya, udah ketahuan mukanya dah, iya, di grup dah, ngopi, ya, kalau grup nggak jauh ngopi itu, ya kayak gitu kan ya. Itu ustadz itu nyariin anaknya, dikirain di masjid, nggak ketemu. Ada Pak Guru Hadi, Pak, sehat. Nah kita lihat, akhirnya masuk, ternyata anak itu belok. Namanya orang baru tuh ustadz, kalau kata kita tuh ustadz model apa ya, kalau kata kita sekali lagi nih, akhirnya anaknya masuk. Kenapa? Dengar orang tetangga sebelahnya anaknya main mobil-mobilan. Kemudian dicari, dipanggil, ternyata main di situ. Baru disediain makanan. Kata tuan rumah, nak makan ini, tapi kata bapaknya yang kiai jangan. Ternyata kayak apa? Apakah ini makanan halal atau tidak? Masya Allah. Kalau kita makan bergaras saja udah lapar, kan gitu. Padahal makanan, hati-hati saudara, untuk membentuk anak yang soleh dan soleha dari makanan. Makanya pernah cerita nih di dalam kitab Fadilatul Amal yang dikarang oleh Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dulu punya budak. Suatu hari saking laparnya budak bawa makanan, kagak ditanya lagi itu makanan dari mana sumbernya, dari mana makanan ini sumbernya. Kemudian bertanya budaknya, tuan, biasanya tuan bertanya sebelum memakan, dari mana sumber makanan yang saya beri ini, kenapa tuan tidak menanyakan? Apa kata Sayyidina Abu Bakar?
Aku saking laparnya. Kalau udah saking bener-bener lapar udah ya. Udah saking. Udah banget. Karena lapar, makanan nggak mampir lagi, langsung ke perut tuh makanan. Sekarang ditanya, dari mana kamu peroleh makanan ini? Baca kitab Badiatul Amal tuh. Apa kata budaknya? Dulu ngapa? Dulu saya ini ahli tenung, ahli nujum. Kalau sekarang paranormal dukun, gitu kan ya? Dukun, tahu dukun? Tapi susah karena nyari dukun. Orang percis kok pakai igel juga, sama baju koko, sama baju gamis. Ya. Dulu kerjaan saya dukun. Ada yang bertanya kepada saya tentang perihal kepribadiannya. Kemudian apa yang saya ramalkan benar terjadi. Dia bersyukur bawa makanan kemari. Kemudian makanan itu seberi kepada Tuhan. Masya Allah, marahnya luar biasa itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga makanan dirojok pakai jarinya nih supaya muntah. Itu baru makanan segitu doang tuh. Kita hati-hati. Kalau kita mah kita lag semua. Pak Haji Marzuki. Hah? Nah iya, tarik lagi, kumpulin lagi, kayak gitu ya. Itu dirojok pakai jarinya. Kemudian sampai merah muka Sayyidina Abu Bakar sini, nggak keluar makanan itu. Kemudian ada sahabat, ada apa Tuan Khalifah, ada apa? Begini, saya makan dari makanan yang tidak halal dibawa oleh budak saya, oleh pembantu saya. Lalu bagaimana cara ngeluarinnya? Udah, Sayyidina Abu Bakar, tolong minum yang banyak. Masya Allah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Demi mengeluarkan makanan yang haram yang masuk ke tubuh saya rela mati katanya. Luar biasa tuh. Akhirnya dia minum banyak tuh air, keluar muntah luar biasa. Ya Allah, itu makanan seperti itu. Begitu juga kita kembali. Kenapa ketika 7 bulan kita baca surah Maryam? Kalau nanti anak kita, sebab di dalam perut nggak ada yang tahu, walaupun di USG canggih sekarang kan ya. Lah dulu saya punya anak berapa kali itu di USG. Berapa kali di USG tuh ya, anak saya semua lahir perempuan, pengen juga atuh mah laki-laki. Akhirnya saya berdoa di depan Ka'bah tuh. Ada depan Ka'bah tiba-tiba ada aki-aki. Ini bukan goroh nih, tergoroh lagi saya. Ada aki-aki, ketika di depan Ka'bah ada aki-aki mentogin tongkatnya, tek aja. Ini kok orang Arab bisa ngomong bahasa Indonesia, saya pikir. Apa saya lagi megang tasbih, ngantuk gitu ya depan Ka'bah. Kemudian dia bilang, saya tengok, saya nengok. Kata dia apa? Anak lu laki-laki. Anak lu laki-laki. Saya tengok lagi, kagak ada orang. Akhirnya apa? Saya pulang, kemudian di USG lagi perempuan, di USG lagi perempuan. Terakhir mau disesar. Sebab ini kalau nggak punya anak laki ribet ini. Udah sesar 3 kali, kagak boleh beranak lagi, harus disteril. Ya Allah, biarin dah. Saya nggak mau cerita. Abang saya udah nggak heboh lagi, adik saya udah nggak heboh lagi, nyak saya udah nggak heboh lagi. Orang udah ketahuan kok, perempuan lagi anak saya. Saya diam, saya nggak buka itu. Hasil dari Ka'bah itu saya nggak buka. Saya nggak mendahului takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira malam Jumat saya berangkat, kemudian disesar jam 1 malam. Kemudian kata dokternya, alhamdulillah Pak Haji. Ada apa dok? Ada gandulannya. Ternyata laki-laki. Ya Allah, inilah laki-laki. Artinya apa? Di USG tidak menentukan saudara. Ketika kita dilahirkan, apakah kita perempuan atau tidak? Penentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saya cerita. Saya telepon adik saya bohong-bohongin. Udah lahir. Kagak semangat pisan. Udah lahir, kata dia. Abang saya telepon, alhamdulillah sudah lahir. Enggak semangat pisan. Lu kesimpulan lu apa? Saya kata gitu. Ya perempuan. Perempuan, kata dia. Anak gua laki-laki. Hore, kan gitu ya. Girang lah. Girang, walaupun mohon maaf, laki-laki punya kelebihan, perempuan belum punya kelebihan. Anak sama sebetulnya, tapi ketika kita mendambakan seorang anak, apalagi anak saya perempuan semua, pengen laki-laki satu, alhamdulillah bontot laki.
Artinya ketika kita dalam perut, maka kita baca surat Maryam, apakah anak kita perempuan nanti, apakah laki-laki. Kenapa surat Maryam? Kita bahas lagi. Nabi Allah Zakaria tuh yang kasih makan. Makanannya teliti, nggak sembarangan. Ternyata kalau dibawain ke mihrabnya itu, udah tersedia makanan yang luar biasa. Siapa yang nganterin makanan? Kalau otak kita nih, bohong. Kita kan bohong mulu gitu ya. Al-Quran mengajarkan ilmu hakikat yang nggak mesti diakalin oleh akal kita. Di luar adat, di luar kebiasaan. Itu pas dibawain makanan, dilihat makanan, masya Allah, anggur ada di situ. Ya Allah, kurma-kurma segar ada di situ, roti-roti ada di situ. Ini siapa yang nganterin makanan? Orang tuanya berjanji kok. Dia nazar ditaruh di mihrab. Siti Maryam itu orangnya bongsor. Tahu bongsor kalau bahasa kita? Cepat gede. Baca surat Ali Imran tuh tafsirannya. Cepat besar, cepat gede. Nah, kenapa kita kadang-kadang mendambakan Siti Maryam? Kita pengen jadi punya anak yang jika kita perempuan menjadi orang yang soleha. Kemudian orang tuanya, keluarga Imran bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur, makanya kalau punya anak kita bersyukur. Nih kayak Bang Ian, kemarin potong rambut. Yang ceramah Ustadz Nias, yang qori Ustadz Ahmad Yani, kan gitu ya. Luar biasa nih. Proses dijalanin. Gunting rambut, akekah. Ada ketentuannya akekah. Saat ini di hitan. Bicara hitan, ini persoalan lama sebetulnya. Sejarah hitan terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Udah pada tahu dah itu. Bukan rahasia umum, udah pada tahu. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika dihitannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam itu umur 80 tahun. Pada waktu itu motongnya pakai apa? Udah nggak usah dipikirin, yang penting dipotong. Ya, kagak usah pakai dipikirin dah. Dah pada waktu itu ada pokoknya udah. Biasanya kalau kulit bayi agak lembut, kalau udah aki-aki alot. Yang nyunatin siapa? Allahu alam, kita nggak tahu. Kalau aki-aki disuntatin, dibilang lah mana punyanya, anu bulu-bulu, kan kacau. Ini bisa sunat nih, nggak jorok enggak? Kenyataan. Nah, ketika dihitan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan diikuti oleh putra-putranya, di antaranya putra Nabi Allah Ismail alaihi salam, Nabi Allah Ishak alaihi salam, maka disitulah kalimat dalam Al-Quran, millata Ibrahim hanifa. Ini millata Ibrahim hanifa. Kita ngikutin ajaran Ibrahim. Tujuannya apa ketika kita dihitan? Tak lain tak bukan agar kita ketika kita bersuci dalam keadaan sempurna. Kewajiban dihitan bukan laki-laki doang, perempuan juga wajib. Kalau laki-laki kulupnya yang dipotong, perempuan namanya kulfa. Tahu kulfa? Kalau orang sini tahu dah, yang apalagi yang udah punya bini udah tahu dah. Udah nggak usah diunjukin kulfa. Jangan sampai lebih. Kalau lebih, ngerinya kencing kagak ketahan. Sebab kalau lebih perempuan, ada yang lebih, ada yang lebih. Kalau anak bocah nggak usah tahu dah. Ada yang lebih. Kalau nggak dipotong, kulfa itu nggak dipotong, baru pakai celana dalam, lepisnya ketat, kegesek-gesek. Ya, banjir, basah, basah. Makanya dalam Islam ini untuk sempurna kita bersuci dihitan. Laki-laki kalau nggak dihitan, ya ribet, ketutup. Tahu ketutup? Lah emang laki-laki begini terus? Tahu begini terus? Tahu? Kagak. Begini terus kalau ada lawannya, nut, ada lawannya. Kalau kagak ada lawannya, kagak begini. Nah, ketika kuncup, ketika kita kencing, ngeri, ewer, masih tersisa di dalamnya. Nah, kencing, persoalan kencing, ini juga bahaya. Bahkan pernah Rasulullah dengan sahabat jalan ke pemakaman. Ini makam tua ini. Dalam kitab-kitab jelas diceritain itu di makam tua. Kemudian ditanya sahabat, makam siapakah ini? Kita nggak tahu makam siapa.
Kemudian kata Rasulullah, nih orang lagi disiksa kubur. Nih orang lagi disiksa kubur. Makan duku, makan. Itu kulitnya udah habis dukunya tuh. Saya makan enak banget tuh. Lah, kesalahan dikit lah, jadi adem situ. Lah, kagak ada yang mau ngaku tuh yang makan siapa. Dia kita kemari. Kemudian kata Rasulullah, ini orang diazab kubur, sedang disiksa kubur. Kata sahabat, kenapa dia disiksa ya Rasulullah? Disebabkan kencing kagak bersih. Saya pernah tes saudara. Saya pernah tes nih. Kemarin juga saya sampaikan. Bener nggak? Kenapa kita dalam Islam laki-laki disuruh jongkok ketika kencing? Kadang-kadang di masjid wastafel kencing diri ya, kagak ngajarin Islam banget itu. Di Masjid Ar-Rahmah ada yang diri itu. Ya Allah, enak kalau diri mah diangkat aja kain, turun dikit belajar kair gitu kan ya. Ya. Padahal itu hati-hati kencing, saudara. Diazab gara-gara kencing. Apa katanya? Kencingnya enggak bersih. Makanya Rasulullah tanamkan pelepah kurma tuh, tancapkan tuh, blak ke kuburannya. Apa kata Rasulullah? Sebelum kering ini, mudah-mudahan diringankan siksa kuburnya. Makanya orang kita supaya kagak disiksa terus, taruh di pohon apa tuh? Pohon kemboja, pohon jarak, pohon kembang-kembang, ya kayak gitu dah. Itu ada dalilnya, nanam pohon kemboja atau pohon-pohon yang lain ya. Rasulullah tanamkan tuh pelepah kurma. Cuman ketika Rasulullah bilang sampai kering ini mudah-mudahan diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mudah-mudahan, Rasulullah pasti benar. Bahasa saya mudah-mudahan mah azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gara-gara kencing. Makanya disunat tujuannya untuk bersuci. Kenapa kita sekali lagi ketika kencing kata Rasulullah dalam Islam suruh jongkok. Habis jongkok, setelah jongkok udah tiris mesti diurut. Tahu diurut? Jangan urut lama-lama, apalagi anak muda. Lu mandi junub lagi. Diurut pelan-pelan. Kalau perempuan, kalau habis kencing dia dehem. Ada nggak sekarang perempuan yang begitu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak tahu dalam agama itu so. Orang masuk dehem itu keluar. Kalau kita kencing berdiri ketika kita sujud, karena dalam saya masukin apa tuh yang namanya, nah ini apa, tisu. Kencing berdiri ketika kita sujud lah, terus netes turun lagi. Tuh hati-hati tuh. Makanya sholat kita bener apa kagak. Bahkan pernah saya ditegur ketika sholat asar, Allahu Akbar, tiba-tiba berhenti sholat, berhenti sholat. Lah orang ini sholat suruh berhenti. Kemudian apa dia bilang? Itu di kantong lo ada duit 2.000, lecek banget. Duit 2.000 lecek banget. Masa itu lo bawa menghadap Allah, kotor begitu. Itu uang dari pasar, dari mana? Taruh dulu tuh duit lo. Nah itu duit aja saya pernah diingetin kayak gitu. Lah dia tahu aja saya naruh duit di kantong ya. Allah alam. Tuh guru saya bilang begitu. Apalagi kita kencing kita, makanya banyak orang diazab gara-gara kencing, gara-gara pipis. Makanya dihitam tujuannya apa? Supaya yang kulupnya yang jangan kuncup. Ketika dihitam menjadi wajib. Kalau dalam akidah, dalam usul fikih namanya hukmul maqasid. Kenapa? Sholat wajib, wudhu jadi wajib, sunat pun jadi wajib. Jangan kagak sunat. Makanya disekitar, disunat ketika itu orang sudah mulai berani. Berani apa? Nahan sakit. Kan ada yang bocah yang takut dihitan tuh ya. Inilah kita dihitan semua. Makanya ketika masuk Islam, dari agama apapun dia, jika belum hitan, dihitan dulu. Kan banyak ada orang-orang luar agama Islam kemudian kawin sama orang Islam, akhirnya apa ditanya, kok udah sunat? Belum. Lah sunat dulu kok. Yang nyunatin jangan bidan, ini mah ribet. Kalau bidan mah bidan perempuan. Lah kacau. Lah jadi kagak khusus sunatnya. Ya, ini acong. Sabar. Ya. Itu disunat.
Kenapa? Untuk sholat. Kalau sholatnya, kalau nggak disunat, berarti sholatnya nggak sah. Begitu hukumnya jadinya, hukmul maqasid. Jadi kayak tangga, tahu tangga? Tangga kita mau naik genteng. Naik genteng. Ketika kita pengen naik genteng, tentu kita nyari tangga. Supaya gampang. Ada orang yang naik dari sini begini, lompat aja gitu. Kagak ada. Pasti kucing gua naik dulu, gampang dulu. Nah, ketika naik ke genteng atau ke atap, kita butuh tangga. Berarti tangga untuk naik itu adalah wajib hukumnya. Ini begitu juga sunat. Makanya kalau orang nggak sunat, umurnya sudah balik, ketika dia sholat masuk ke masjid, ini mazhab Syafi'i, kita nyolek dia, batal wudhu kita, wudhu lagi. Tuh hati-hati tuh, wudhu lagi. Lah makanya bocah kalau sembahyang Jumat ngapa pada di depan aja ya? Aki-aki pada di belakang aja ya? Ngapa sih ini ya? Dulun-dulin mulu bocah. Bukannya kita nggak sayang sama anak-anak. Kalau ada belum sunat bagaimana itu? Bawa najis takutnya di kulupnya, tertinggal habis kencing. Tahu bocah sendiri. Kalau kencing diri, lah udah aja langsung tekain. Hah? Ya benar, kita liatin tuh bocah. Kalau begitu hukumnya nanti sholat kita yang kita takutkan. Ini luar biasa. Makanya kita dalam Islam ini luar biasa. Ketika kita menghadap Allah, kita mesti suci badan, suci jasad, kemudian suci tempatnya. Kemudian di samping itu juga, kalau jasad sudah suci, batin harus disucikan. Makanya ada dalam ilmu hakikat, ada yang disebut wudhu lahir, ada wudhu batin. Saya tanya sekarang, wudhu lahir, tahu? Yang dalam Al-Quran, kita disuruh membasuh tangan sampai sikut, membasuh muka, kemudian tangan sampai sikut, kepala membasuh, kemudian kaki, kan gitu. Jadi wudhu itu ada berapa? Ada berapa? Ada dua. Ada wudhu lahir, ada wudhu batin. Kadang-kadang kan kita wudhu lahir doang. Itu ada aturannya saudara ketika kita wudhu. Tangan, muka, mana muka? Ini yang dari muka kemarin nih. Yang tumbuh rambut itu muka. Kemudian tangan sampai sikut. Harus sampai. Jangan sampai kagak. Makanya dibasuh, bukan diginiin. Dibasuh artinya dipegang. Sekali kagak apa-apa, kalau yang kedua kali giniin mak. Tadi ada orang lihat, lah kok dia tangan digini doang? Mungkin udah pertama kali gitu sampai kemari. Iya, jangan anu aja, nyalain orang aja. Kita ngelihatnya setengah jalan gitu, takutnya begitu. Kita gampang aja nyalain orang. Dia wudhunya begono. Begitu kagak mungkin, karena kewajiban mah 1 kali. Kalau 3 kali mah ikhtiar, kehati-hatian. Kan gitu. Kemudian dari tangan ini kepala ke kaki sampai mata kaki, sampai sini, bukan sampai dengkul. Mubazir, innal mubazirina kana ikhwanis sayatin. Mubazir itu temannya setan. Artinya kalau kuping, mulut, kemudian hidung itu sunnah. Kagak dilakuin juga agak apa-apa ya. Yang penting tertib aja, teratur itu ya. Awalnya misalnya ke muka, jangan kaki dulu, kaki terus ke muka, ke tangan, lah itu mata kacakan coy. Lah dari mana sumbernya lu, gurunya mana, gitu kan ya. Harus tertib, itu artinya urutan. Iya, kayak begitu. Nah, kita kembali lagi ke khitan. Kalau memang khitan, nih saudara Ian, putranya namanya siapa, saya lagi cariin aja nih bocah, namanya siapa namanya? Bang Ian, namanya siapa? Wah, panjang amat. Yang Kamayil, Masya Allah. Sebab apa? Kewajiban kita orang tua, di samping kita syariatnya, tujuannya apa sebetulnya? Di sini kita sudah mengajarkan kepada anak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sunat tujuannya bersuci menghadap Allah melalui sholat.
Makanya nama anak, orang tua punya kewajiban. Pertama, namain anak nama yang bagus. Tasammu bismi, kata Rasulullah. Namain yang bagus-bagus. Sebab nama adalah doa. Ya, jangan sembarangan namain nama. Tadi namanya panjang banget, pasti dia tahu. Kalau saya gak tahu tuh artinya apa. Sebab nama doa. Jangan kata William Shakespeare, dia bilang, apa arti sebuah nama? Duh. Lah kalau kagak ada namanya, jadi kita ngomong bagaimana? Ada orang tua nggak bisa namain anak. Banyak orang tua nggak bisa namain anak, orang kampung. Ada akhirnya ujungnya panggil apa? Tong, Haji Entong. Lah banyak kan? Nggak bisa namain nama. Bahkan ada lagi anak perempuan, namanya siapa? Nyai. Lah Nyai apa? Pokoknya Nyai. Lah Allah tuh, sampai lupa tuh orang tua namain. Sayang. Artinya sayang doang. Lalu apa? Makanya kadang-kadang ketika masuk sekolah baru disebut namanya apa ya apa. Dulu lahirnya hari apa? Mulesnya mah hari Rebo, lahirnya Senin. Udah zamannya Bonen. Ya, kan kacau ketika di sekolahan bernamain. Jadi ibu bagaimana bu? Dulu lahirnya mah apa? Mulutnya hari Rebo udah mulut, batu tulang sakit banget, kagak keluar. Pas keluarnya hari Senin sore. Ya udah bu, namanya Bonen aja, Rebo Senin. Dah, kan kacau. Namain yang bagus. Nama itu doa. Jangan sampai anak tidak dinamain. Nama yang bagus-bagus kata Rasulullah. Sebab kalau misalnya Ustadz Irfan saya panggil, Pak Jokowi, nengok kagak dia? Lah kagak dong, bukan namanya. Makanya Ustadz Ibrahim dipanggil Pak Jokowi kagak mau dia. Gak mau dia Ustadz Ibrahim. Nggak mau dipanggil Pak Jokowi dia. Orang namanya Ibrahim, masa Jokowi kan gitu. Nggak mungkin. Nih nama identitas kita. Bahkan nanti ketika kita mati pun pusara kita meninggalkan nama di batu nisan. Penting nama ya. Deng, bocah menano. Ya. Nanti nama tuh di batu nisan. Tahu batu nisan, batu kuburan. Nama tuh ditulis Anu bin Anu. Ketahuan dah tuh. Kalau kita sering ketemu dia, suatu saat mati, kemudian kita ziarah ke kuburannya. Ini wajah tu wajhiyah. Kita cuma ingat wajahnya. Tangannya kita lupa, anunya bagaimana. Makanya ketika kita meninggal, nama kita sebut, nama si Anu, kebayanglah. Ini wajah tu wajhiyah. Wajahnya. Kita mendidik anak kita. Didikan bagaimana? Agama Allah. Kemarin saya katakan, ini saya ulang-ulang nih. Jangan sampai salah kita ketika kita punya anak, kita berkata, kenapa kamu kerja keras seperti ini, banting tulang, keras keringat. Apa kita jawab? Demi anak saya. Kan kacau tuh, otaknya kacau. Ada di musik kita. Jangan katakan kita kerja capek banting tulang itu kena anak. Anak diberikan kepada kita cuma titipan amanah yang suatu saat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nggak punya kepemilikan, Allah yang berikan. Bentuknya bagaimana anak kita tidak tahu. Jangan bilang, saya kerja ini banting tulang demi anak. Betul, jangan. Anak itu ada rizkinya, kan saya bilang tadi 4 bulan cobaan ruh bi arba'in kalimat rizkihi, sudah tentuin rizkinya, wa ajalihi, sudah tentuin ajalnya, wa amalihi, sudah tentuin kerjanya, sa'idun au sa'idun, kesengsaraan dan bahagianya sudah ditentuin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nanya depan saya, tinggal saya gacotin aja di mukanya. Apa lu bilang kerja? Lu mampus juga, lu mati juga anak lu gede. Saya bilang gitu. Saya belum mohon sekali lagi, saya mau menggalak, kadang-kadang menggalak. Saya belum tahu, kadang-kadang orang saya katain apa ya, kadang-kadang tahu dia begitu. Galak, saya suka galak, orang galak. Tanya belum dulu dong. Kok demi anak-anak udah ada rezekinya, kewajiban kita didik. Didiknya bagaimana? Ke Allah. Allah sudah tentuin rezekinya. Ini orang bakal jadi apa. Udah diketentuan dari Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Kewajiban kita didik. Kita kadang-kadang kurang yakin sih, mohon maaf. Anak masih kecil makan apa emangnya? Ada orang makan nasi langsung ditelan blak bocah kecil. Kagak. Allah kasih rezekinya tuh tetek bini kita tiba-tiba keluar susu. Itu rezeki dari mana? Buatan lo. Buatan lo enggak?
Kalau lagi kita ini, ya kita buatan apa tuh kita sedot juga. Kadang-kadang kalau lagi kelupaan mah kita sedot juga. Ya Allah. Nah artinya balik lagi kewajiban kita orang tua didik anak kita. Ke Allah, ke Allah. Jangan macam-macam, jangan begini-begini. Nanti kalau sekolah madrasah jadi ginian, jadi gitu, enggak. Ini kan kita proses pendidikan kita kolonial. Emang kita nggak tahu? Kita umat Islam dibodoh-bodohin terus. Sehingga sekolah ada dua, ada sekolah umum, ada sekolah agama. Lah ilmu mah satu. Al-Quran sumbernya. Apa yang dibahas Al-Quran? Ayo, apa yang dibahas dalam Al-Quran? Al-Quran itu mafaratna fil kitabin min syai'. Semua lengkap, tidak ada yang dialfakan dalam Al-Quran. Bagaimana proses penciptaan manusia? Udah zaman dulu diceritain tentang anatomi, tentang biologis manusia, sudah bicara Al-Quran. Tentang suruh tembus alam langit dan bumi ini, Quran sudah berbicara. Kalau kalian tahu nanti tuh matahari jaraknya kilometer. Ternyata matahari itu nggak besar, saudara. Ada yang lebih besar, bintang. Udah pernah tembus nggak? Makanya sab'as samawati, 7 lapis langit kalau kita buka. Ini belum terungkap semua dunia, saudara. Matahari, ada itu bintang lebih besar dari matahari yang cahayanya ribuan tahun sampai ke bumi. Matahari cahayanya sampai berapa menit? Ayo, yang belajar. Ayo, pernah diungkap nggak? Ayo, matahari sampai cahaya ke bumi berapa menit? 12 menit. Kecepatan cahaya matahari 12 menit. Coba ada bintang lain, planet lain yang luar biasa yang belum terungkap. Besok insya Allah bisa kebuka. Bumi paling kecil planet dunia, memang pusatnya tata surya. Itu Al-Quran sudah buka. Nanti kalau kita ini belajar sama kiai dah, buka Al-Quran yang sesungguhnya. Wasamsu tajri lil mustaqari laha dzalika taqdirul azizil alim. Kita cuma belajar doang kadang-kadang. Iya nggak ngerti, coba kita buka semua nanti. Makanya di Isra Mi'raj kan Rasulullah SAW. Kemarin saya bilang, kenapa kalau di dunia ini 1000 tahun, di akhirat nanti 1 hari. Hati-hati, Rasulullah Isra Mi'raj 1/4 malam sampai ke surga, sampai lihat neraka, lihat segala-galanya tuh. Berarti kalau 1/4 malam, berapa tahun Rasulullah? Kita nggak pernah ungkap tuh. Kalau sudah kita tahapan ini yang dimaksud langit nih pendidikan ya. Jadi kita kadang-kadang gede, kok ada sekolah agama pernah saya kritik. Ini kolonial Belanda, dibeda-beda sama Belanda. Yang ngajar agama aja dong. Yang ini aja. Ujung-ujungnya apa? Yang belajar agama ngetopnya di agama doang, yang dia umum. Agama kagak tahu, umum doang. Ujung-ujungnya bapaknya mati, dia baca dah tuh. Ya, asin. Nah, udah dah. Itu kata bapaknya, lu mangap-mangap gitu ribet buat gue dah, gue mau mati susah, lu jadi susah katanya. Ribet. Jadi kalau ini di kotak-kotakin, ini peninggalan kolonial Belanda. Kalau kita sadar mas saudara, kita di kotak-kotakin supaya umat Islam tolong. Pendidikan penting. Bahkan mohon maaf sekali lagi, bukan saya anti takwil, enggak. Saya takwil sangat mendukung. Coba kalau kita buka Quran, mana perintah paling banyak? Perintah paling banyak ada kepedulian sosial. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kita bukan orang diajarkan ya untuk berbuat adil dan ihsan, berbuat baik. Artinya apa? Kepedulian sosial. Makanya ketika dibilang tuh, ketika wadduha wal laili idza saja. Itu maksudnya apa? Wadduha demi waktu duha, wal laili demi waktu malam. Apa maksudnya itu? Ya Allah, kalau kita kaji itu kata sedih saudara baca surat itu. Itu ada ingatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu anak yatim piatu. Wadduha, jika waktu duha, dia ngapain Rasulullah ini? Mau makan dari mana? Siapa yang tanggung jawab dia kakeknya meninggal? Coba sebetulnya wal laili demi waktu malam. Kalau udah malam Rasulullah sama siapa? Dia masih kecil saudara. Makanya situ wa amma sa'ila fala taru amma bi ni'mati rabbika fahadith. Itu disuruh yatim, kita suranin kan. Kemarin saya juga terangin, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin
alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang celaka orang yang melalaikan sholat. Siapa orang yang melalaikan sholat? Bukan waktunya diulur-ulur, tapi orang yang melalaikan sholat adalah orang yang tidak pernah menyantuni anak yatim dan tidak pernah memberikan makan fakir miskin. Itu sebetulnya. Lu sholat jadi sok banget, rumahnya lu doang, kayak orang lu doang yang alim. Tetangga lu tuh makan apa kagak sudah dalam Islam? Buat apa lu haji 3 kali bolak-balik Mekah, umroh tiap tahun, tapi saudara lu susah, jangan harap lu masuk surga. Enggak, amalan lu kagak ada. Di Islam nih, pendidikan buka semua. Quran bicara tentang muamalah lebih banyak. Sholat daripada perintah, lihat, coba buka Quran deh. Makanya yang dicinta itu banyakan Nabi Allah Musa. Pernah baca Quran enggak? Nabi banyak Musa berhasil Firaun. Perintah sholat, aqimus sholat, dirikan sholat seberapa? Tapi cerita Quran banyak cerita Firaun, cerita Nabi Allah Musa. Apa itu? Kita membentuk masyarakat seharusnya. Jangan sampai di masyarakat kita ada yang zolim. Kalau zolim kita lemah nih. Indonesia mayoritas, timbang mayoritas doang. Ujung-ujungnya bikin negara dong. Sekali lagi kita pintar didik anak kita. Jangan khawatir, kalau agama enggak. Al-Quran kalau udah tahu nanti kebuka kok alam semesta ini. Siapa kita, siapa tumbuh-tumbuhan, makhluk Allah yang di dalam tanah juga ada. Bahkan makhluk Allah yang dalam tanah, saudara nih, ketika kita mati, bau busuk kita masih dicium oleh binatang tanah 5 km. 5 km di mana? Cerita deh. Nggak jauh. Itu ketika kita dikubur, itu makhluk yang di dalam tanah tahu bau kita. Dari jelitan kemari datang makan kita tuh. Itu ciptaan Allah. Banyak yang kita belum keungkap, saudara. Maka pendidikan. Kemudian yang terakhir, kalau kita didik orang sebagai orang tua didik anaknya, kewajiban orang tua dalam mengurus anaknya. Yang terakhir adalah kawin, nikah. Kalau udah pengen nikah, nikahin ya. Kita harus orang tua tahu. Sekarang mohon maaf, nikah dibatasin. Umurnya sekarang dulu 17 tahun, sekarang 19 tahun. Sementara bocah udah balik, karena luar biasa. Anak kecil udah balik. Perempuan baru kelas 5 SD, kadang udah mens. Otomatis biologisnya berjalan. Mulai dia suka kepada pasangan. Nah, yang perempuan suka kepada laki-laki, laki-laki perempuan. Akhirnya apa? Pacaran. Ketika terjadi apa-apa, gendut aja. Umurnya berapa? Baru 16 tahun. Ini baru 17 tahun. Tahan sampai 9 tahun. Jadi main terus ya. Dosa kan tuh kira-kira? Dosa nggak tuh? Dosa. Kalian ketentuan 19 tahun loh. Jadi anak-anak kita, mohon maaf, orang tua kewajibannya jika anaknya sudah dibawa-bawa ke orang lain, tanya. Nah, kamu buat bener-bener apa bagaimana? Nah, misal anak kita dibawa-bawa, pegang sono, pegang sini, ya kan kacau urusannya. Kacau. Kewajiban orang tua kacau, iya bener dong. Kacau. Iya. Lah kacau. Udah sini raih deh, dirabak, kalau dirabak deh, hilang dulu. Kan kacau. Kacau. Makanya apa? Anak kalau pengen nikah, segera dinikahin. Nanya, ya masalah sabab manis tato amin kumul ba'ab yatajawaz, nikahin. Kalau udah mampu lahir dan batin. Lahir mampu secara fisik, badannya bagus. Badan bagus, kalau kerja nanti gue dapat duit. Bukan lahir itu berarti harus punya uang, enggak. Badan bagus, sehat. Fil jisim fil ilmi wal jisim, punya ilmu dan jasad yang bagus, tubuh yang bagus, insya Allah dapat rezeki. Kagak usah gengsi. Ada orang kuli bangunan kita nggak kerja, kata bang, badan saya kuat bang, ember 3 bang, mati kelingking bang. Ayo saya kerja bang. Dah, ember 3 pakai kelingking doang. Wah. Nggak ada isinya. Pinter ya, isinya nggak ada kotak. Nah ini kalau gitu, yang penting apa? Badan kita sehat. Kalau badan kita sehat, insya Allah kita bergerak. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Pasti ada rezekinya. Kayak begitu ya. Pasti ada rezekinya. Anak kawinin. Kalau anak laki-laki ini udah gede, belum nikah, ambil bak. Itu kan di Pancuran ada rumah tuh keran. Tuh mandi di bak itu, dilihatin belakangnya. Lalu apa? Yang gede-gede mandi masih di bak. Gampang jawabnya, Mbak. Kalau emang udah gede, maka kata bapak kawinin dong. Ya, jangan kawin loh. Ya, sama anak mana? Jangan begitu. Gampang kayak begitu caranya ya. Artinya apa? Kewajiban orang tua. Di
samping kita terus jalani syariat Islam, kemudian ada kewajiban yang pertama berikan nama yang baik, kemudian kita mendidiknya. Yang ketiga, jika pengen nikah, nikahkan anak kita. Insya Allah keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.